Oke, ini adalah pertama kali saat kita membuka CapCut. Kita dapat membuat project baru dengan menekan New Project di sini. Kemudian kita pilih videonya yang akan kita upload. Ini kita masuk ke galeri video. Kalau kita klik, kita bisa preview videonya, atau kita bisa langsung tekan lingkaran kecil itu untuk memilih. Kita bisa memilih lebih dari satu video. Oke, kalau sudah, kita tekan add. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project baru. Yang atas ini adalah previewnya. Oke, yang bawah ini adalah timeline. Kita bisa menggeser kiri dan kanan menggunakan jempol atau jari seperti ini. Membesar atau mengecilkan skala, kita bisa stretch menggunakan jempol seperti ini. Jadi ini skalanya akan bertambah. Jadi ini untuk memudahkan kita saat trimming nanti. Oke, kemudian di bawah sini adalah menu-menunya. Di sini ada banyak sekali menu. Saya akan coba pakai beberapa ya yang diperlukan untuk mengedit cepat menggunakan CapCut ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memotong video. Jadi kalau kita tap di sini, kita tekan footage-nya, di pinggir sini ada bagian putih. Itu kita bisa geser. Artinya bagian depan sampai batas ini akan terpotong. Demikian juga bagian belakang. Kalau kita tekan videonya, kita klik dan tahan begini, ini akan memotong bagian belakang. Oke, untuk memotong bagian tengah, misalnya pada adegan ini saya cukupkan di sini gitu ya. Kita tap videonya, kemudian kita pilih menu split. Oke, menu split, maka ini akan berubah menjadi dua bagian. Kita bisa menghapus, misalnya bagian yang belakang kita hapus, kita pilih videonya, pilih delete. Ini untuk split, untuk memotong-motong video gitu kan. Kemudian yang lainnya adalah, yang tidak kalah penting adalah masalah formatnya atau croppingnya seperti apa. Jadi banyak pilihan ya, kita mau mengedit video untuk keperluan apa. Kita bisa pilih videonya, kemudian pilih edit. Nah, edit kita pilih ini mirror. Ini nanti untuk membalik itu ya. Kalau kita syuting pakai video kamera depan pakai HP itu biasanya kan terbalik, itu kita pakai mirror. Rotate ya untuk merotasi. Untuk cropping, nah ini kita ada template-nya. Free itu bebas, kita mau crop seberapa video kita, atau ada template-nya 6:19 misalnya. Ini untuk format story, format short gitu ya, di video atau untuk IG story. Yang ini standar, yang ini 1:1 untuk feed IG misalnya, yang ini 4:3 untuk Facebook biasanya, dan masih banyak lagi. Oke, nah untuk sementara saya pilih yang 16:9 aja. Oke, tadi untuk ini, jadi misalnya, oke, misalnya saya tambahkan video, tapi syutingnya ternyata berdiri, misalnya pakai syuting ini misalnya. Kemudian add. Nah, ini kan, yang ini kan lebar nih. Setting croppingannya kan 16:9. Nah, ini kita bisa zoom agak gede gitu ya kalau memungkinkan. Nah, kita tinggal drag aja seperti ini. Menggunakan dua jari gitu ya. Menggunakan dua jari untuk menyesuaikan ukurannya. Ini bisa digeser kemanapun. Oke, misalnya udah, ya sudah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi pertama kita pilih cropnya, itu nanti akan mengefek semua video. Kalau kita ada beda format, nanti akan seperti ini. Oke, ini untuk cropping. Kemudian untuk menambahkan transisi, kita bisa pilih yang bagian ini. Di tengah ini ada kotak putih ini, kita bisa milih berbagai macam transisi. Ada basic, ada kamera, ada MG, wave gitu ya. Kalian bisa, teman-teman bisa pilih yang kira-kira seru. Misalnya ini yang efek nih, dia ini kayak seru nih. Seret. Nah,
nanti kalau udah jadi dia akan begini. Seret. Oke, ini untuk menambahkan transisi. Selain itu kita bisa menambahkan misalnya filter. Nah, filter ini macam-macam warna, jenis warna ya. Jadi caranya tadi kita pilih videonya, kemudian kita pilih filter. Nah, ini ada banyak template warna ya yang bisa kita gunakan. Ini bisa di adjust juga, terserah nanti. Tapi ini ada banyak banget yang bisa kita pakai. Oke, misalnya inilah. Oke, udah bisa ngekat, bisa ngasih transisi. Untuk menambahkan musik, ya sudah, tinggal plus di sini, add audio ini. Tinggal pilih soundnya. Jadi kita tambahkan audio. Nah, misalnya kita sudah download duluan gitu ya. Kalau bisa sih kita nggak usah menggunakan lagu yang ada di sini. Kalau untuk YouTube takutnya kena copyright. Jadi kita bisa gunakan yang sudah di file HP kita. Jadi cari aja misalnya udah punya MP3, kita bisa pilih di mana filenya. Oke, sementara saya coba pakai yang inilah. Oke, kita tambahkan plus. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya. Kita bisa mengatur, menggeser, memotong seperti ini. Oke, misalnya bagian depan aja misalnya. Ini kalau terlalu lebar kita bisa kecilkan begini. Untuk menggeserkan ditekan agak lama, kita bisa geser dimanapun kita sesuaikannya. Oke, volume kita bisa atur volumenya sebesar apa. Jadi nanti kalian gunakan headset ya kalau ini. Oke, memotong, memberi transisi, memberi filter, kemudian apalagi menambahkan teks. Untuk menambahkan teks, kita pilih teks. Nah, teks kita tinggal plus. Kalau kita mau bikin baru ya, misalnya DenJC channel. Oke. Kita bisa pilih stylenya di sini. Ada banyak macam-macam ya yang sudah tersedia di sini. Kemudian kita bisa pilih efeknya, misalnya kalau mau ada fontnya ada efek-efek seperti ini. Tapi ini efek teks ya, bukan efek bergerak. Kalau mau yang menggerakkan kita bisa nambahkan misalnya animationnya. Misalnya animationnya ini. Serut. Oke. Serah nanti kira-kira bisa digunakan mana. Kita bisa atur, kalau udah kita oke aja. Kemudian kita bisa atur posisinya di durasi ke berapa misalnya. Preview. Oke, untuk posisinya ini juga sama, kita tap di teksnya, kita bisa besarkan dan kecilkan seperti ini. Kan bisa dimiring menggunakan jari kita. Oke, kecilkan, kita geser, taruh di mana gitu. Misalnya di sini ya. Oke, ini ngedit cepat untuk membuat video. Untuk lebih seru kita bisa juga tambahkan stiker misalnya. Di sini ada banyak stiker seperti di chatting ya, di WhatsApp atau apa. Kita bisa tambahkan stiker-stiker yang standar seperti ini. Sama, kita bisa kecilkan, gedekan. Misalnya begini. Kemudian tambah lagi. Kita back dulu, kita tambah stiker. Nah, stiker yang bergerak seperti ini juga ada. Teman-teman silahkan pilih. Ini ada banyak banget template-nya yang bisa dipakai ya. Oke. Kalau sudah, saatnya kita mengekspor. Caranya gampang, kita tinggal tanda panah di atas ini.
Ya, persiapan untuk mengekspor. Ya, setelah selesai kita tinggal terserah. Mau ke TikTok boleh, mau kemana buka boleh, tapi kita done aja. Nah, di sini setelah selesai, saat kita buka CapCut nanti di sini ada file projectnya. Kita bisa edit ulang, tinggal klik aja projectnya. Kita bisa memperbaiki, misalnya ada yang kurang atau ada yang harus direvisi. Oke, demikian edit cepat bersama Jaka Caping. Cukup bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.